Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Aridatul Hakiyah, salah satu dosen di program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi. Saya merupakan salah satu dosen yang saat ini mengikuti Serda Smart tahun 2021 untuk gelombang pertama. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memaparkan video PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, sebelumnya ini adalah riset profile saya. Alhamdulillah saya juga aktif berbagi informasi dengan teman-teman dosen mengenai bagaimana cara untuk membuat akun-akun akademik sehingga track record penelitian dan publikasi kita rapi dan mudah untuk berkolaborasi dengan peneliti lain. Ini adalah beberapa akun saya di ResearchGate, ID Scopus, ID dari Web of Science, Orchid ID, Sinta ID, maupun Google Scholar ID. Berikut ini adalah pernyataan diri saya. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat, saya tertarik dan sangat termotivasi untuk melakukan research dan mempublikasikannya sejak tahun 2015, meskipun saya baru memperoleh NIDN atau nomor induk dosen itu pada tahun 2017. Adapun riwayat publikasi saya dari tahun 2015 hingga 2021 adalah 5 artikel pada jurnal internasional bereputasi, kemudian 1 artikel pada jurnal internasional, 6 artikel pada proceeding internasional, 9 artikel pada jurnal nasional terakreditasi, 9 artikel pada jurnal nasional, 2 artikel pada proceeding nasional, 3 artikel pada jurnal pengabdian pada masyarakat, 2 buku referensi, 1 modul, 4 book chapter nasional, dan 5 HKI. Nah, jika saya persentasekan publikasi saya dari 47 artikel atau publikasi dari tahun 2015 sampai 2021, maka hasilnya adalah 8,5% atau 4 artikel pada 2015, 12,8% atau 6 artikel pada 2016, kemudian 10,7% atau 5 artikel pada 2017, 10,7% atau 5 artikel pada 2018, 10,7% atau 5 artikel pada 2019, 21,3% atau 10 artikel pada tahun 2020, dan 23,4% atau 11 artikel pada tahun 2021. Ketertarikan saya dalam bidang keilmuan olahraga ini sangat besar karena memang linearitas dari jurusan saya, terutama pada kajian ilmu faal, ilmu gizi, statistika, dan pencaksilat sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Nah, dalam meningkatkan kompetensi tersebut, saya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP sebagai ahli ilmu faal olahraga atau AIFO dan asesor pada metodologi pelatihan. Nah, salah satu publikasi yang paling berimpact dalam kajian ilmu faal dan ilmu gizi yang sudah saya terbitkan yaitu The Effect of Body Mass Index and Hemoglobin on Cardiorespiratory Endurance, karena sudah terbit pada jurnal internasional bereputasi, yaitu International Journal of Innovation, Creativity and Change pada volume 11, isu 8 tahun 2020, ini terindeks Scopus Q2. Ini adalah kolaborasi saya dengan promotor saya di Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. James Tangkudung, SportMed MPD, dan beberapa dosen lainnya. Nah, kemudian artikel tersebut juga sudah saya daftarkan HKI-nya dan saat ini sudah memiliki 5 sitasi. Yang kedua yaitu publikasi dengan judul Cooling Phase atau CVF to Improve Recovery Effectiveness of Pencaksilat Martial Arts Student Athlete, terindeks Scopus dengan SCR 0,22, ada di
kuartil 2 pada Journal of Engineering Science and Technology yang merupakan kolaborasi Universitas Islam 45 Bekasi, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, inovasi yang dihasilkan dari penelitian dan publikasi ini adalah jaket atau rompi dengan serat protein, yaitu cooling vest, yang dapat dimanfaatkan oleh atlet bela diri, dalam hal ini sampelnya adalah atlet pencak silat, dalam mengefektifkan proses recovery. Nah, itu ditandai dengan penurunan asam laktat, kemudian kestabilan dari heart rate, dan termoregulasi atau suhu tubuh. Nah, selain artikel, karya yang saya anggap bermanfaat secara luas adalah buku referensi. Ada 2 buku saya, yaitu buku Pencak Silat dan Statistika dalam Pendidikan dan Olahraga. Ini sudah diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, dan buku tersebut sudah didaftarkan HKI-nya. Nah, selain itu, saat ini saya juga sedang mengembangkan aplikasi Android jurus tunggal pencak silat berbasis analisis biomekanika. Aplikasinya sudah jadi dan sudah saya terapkan. Namun publikasinya itu sedang proses review di jurnal internasional bereputasi. Serta instrumen dari kecepatan bela diri berbasis sensor itu sudah ada HKI-nya dan sudah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3. Nah, semua bukti dari penelitian dan publikasi karya ilmiah ini sudah saya upload pada laman Sister, baik URL-nya maupun dokumen dari full paper-nya. Roadmap dari penelitian saya memang tidak terlepas dari cabang olahraga pencak silat, meskipun di beberapa publikasi saya juga ada di cabang olahraga lain. Nah, dari roadmap penelitian saya memang fokusnya pada jurus tunggal pencak silat, yaitu salah satu kategori pertandingan pencak silat yang di dalamnya yaitu memperagakan gerak baku berupa tangan kosong dan bersenjata. Penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2016 yaitu upaya mengetahui faktor kurangnya hasil belajar jurus tunggal pencak silat dari faktor fisik dan intelijensi. Kemudian saya kaitkan juga dengan faktor gaya mengajar dan faktor psikologis di tahun 2017 dan 2019. Kemudian pengaruhnya dengan model pembelajaran pada perguruan tinggi dan persepsi kinestetik pada tahun 2020, diikuti dengan pengembangan instrumen pada kecepatan pukulan di tahun 2020. Yang saat ini sedang saya lakukan yaitu pengembangan media pembelajaran atau latihan jurus tunggal berbasis analisis biomekanika, dan yang akan saya lakukan yaitu pengembangan instrumen jurus tunggal berbasis analisis biomekanika di tahap penelitian selanjutnya. Saya patut berbangga karena ada di bidang keolahragaan, terutama di cabang olahraga pencak silat, karena memang pencak silat merupakan tradisi dari bangsa kita dan sudah masuk atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2019. Nah, berikut ini adalah beberapa daftar penelitian saya yang didanai baik oleh LPDP atau Kementerian Keuangan RI yang berkaitan dengan proses penyelesaian studi. Kemudian ada beberapa dari hibah penelitian dosen pemula, dan ada juga beberapa penelitian hibah internal Unisma Bekasi. Dan rata-rata memang saya fokuskan di cabang olahraga pencak silat. Nah, ini adalah publikasi yang sudah saya lakukan dan saya kategorikan berdasarkan skop. Yang pertama, Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Scopus, ini ada 5 artikel, di kuartil 2 ada 4 artikel, dan non-kuartil ada 1. Kemudian Jurnal Internasional Terindeks Copernicus ada 1. Kemudian Proceeding Internasional Terindeks Web of Science
itu ada 1, namun jumlah artikel pada proceedingnya ada 6. Kemudian jurnal nasional terakreditasi itu ada 9. Di Sinta 2 ada 1 artikel, dan di Sinta 3 ada 8 artikel. Kemudian pada jurnal nasional terindeks Google Scholar, Garuda, dan lain-lain ada 9 artikel. Kemudian di proceeding nasional ada 2 artikel, di jurnal pengabdian itu ada 3 artikel. Kemudian buku referensi itu ada 2, yaitu buku pencaksilat dan statistika dalam pendidikan dan olahraga. Kemudian modul perkuliahan yaitu pedoman praktikum faal olahraga. Kemudian book chapter nasional ber-ISBN ini ada 4, terdiri dari 3 buku olahraga dan 1 dari buku pembelajaran secara umum. Kemudian yang terakhir adalah HKI, ini ada 5. Baik, ini adalah akun Sinta saya. Di sini sudah saya lengkapi. Jadi untuk melihat books atau buku yang sudah saya buat, ini sudah saya upload. Termasuk covernya di sini. Kemudian untuk IPR atau Intellectual Property Right atau HKI ada 5, termasuk ID-nya dan judul dari karyanya. Ini sudah saya upload juga di Sinta saya. Kemudian untuk Google Scholar dokumen ini juga sudah lengkap artikelnya. Kemudian WOS memang belum sinkron. Kemudian untuk research, meskipun Sinta menarik data dari Simlitapmas, namun ini belum update karena tadi berdasarkan rincian yang ada di slide saya, ada lebih dari 2 penelitian. Nah, kemudian untuk Scopus dokumen, di sini ada 5 artikel, terdiri dari 4 di kuartil 2, 4 artikel, kemudian 1 artikel di non-kuartil. Untuk judul artikelnya ada di sini. Sebetulnya di overview dapat dilihat untuk kuartilnya, namun pada jurnal nasional terakreditasi ini memang belum ada kesesuaian antara pengelola jurnal dengan Sinta, sehingga datanya tidak terupdate. Di sini yang muncul itu baru 1 artikel pada Sinta 3. Baik, demikian Bapak dan Ibu mengenai paparan saya pada video PDD UKTPT untuk bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.